Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume kedua chapter ke-7. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertemuan Rose Oriana dengan Shadow. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Kit saat ini sedang bersantai di dalam kamarnya karena tidak banyak yang bisa dia lakukan saat hari libur musim panas sedang berlangsung. Bahkan turnamen doa perang juga saat ini sedang dihentikan untuk sementara dan akan dilanjutkan kembali pada minggu depan. Dan di sini Kit sebenarnya berencana untuk menghabiskan waktu liburnya dengan bersantai. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kamar Kit, dan ternyata orang itu adalah Skell. Lalu setelah itu, Skell pun dengan sangat antusias langsung memberitahu Kit suatu informasi. Skell bilang kepada Kit bahwa dia telah mendengar sebuah berita penting tentang Rose Oriana. Dan berita itu mengatakan jika Rose Oriana telah mencoba untuk membunuh tunangannya sendiri dan lalu melarikan diri. Sehingga pihak kerajaan Oriana telah mengeluarkan poster buronan untuk Rose Oriana. Dan siapapun yang bisa menangkap Rose Oriana, maka orang itu akan mendapatkan hadiah yang banyak, yaitu sebanyak 10 juta zeni. Lalu Skell dengan sangat antusias, dia pun langsung mengajak Kit untuk bekerja sama menangkap Rose, agar mereka mendapatkan banyak hadiah. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Skell, kenapa Skell sangat antusias dengan hal ini, padahal hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Lalu Skell pun dengan penuh kesedihan, dia pun lalu bilang kepada Kit bahwa sebenarnya dia saat ini sudah bangkrut dan jatuh miskin. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, dia sebenarnya sudah tahu tentang hal ini, jika sebenarnya Skell sudah kalah taruhan di dalam turnamen doa perang. Karena pada saat itu Skell sudah bertaruh semua uangnya untuk bisa mendukung Golden Kid Meki. Tetapi sayangnya Golden Kid Meki malah dikalahkan oleh Gemina Seinen. Tetapi setelah itu, ternyata Skell masih terus memaksa Kit untuk membantunya menangkap Rose, karena dia saat ini sedang membutuhkan banyak uang. Tetapi Kit langsung menolak hal itu, dan Kit bilang kepada Skell bahwa dia saat ini sudah memutuskan untuk mendukung apapun yang dilakukan oleh Rose Oriana. Karena menurutnya, pemberontakan yang dilakukan oleh Rose itu adalah sesuatu hal yang sangat keren. Tetapi ternyata Skell tidak mau menyerah begitu saja, dan dia pun sambil menangis terus memohon kepada Kit agar Kit mau membantunya menangkap Rose. Tetapi sebelum Kit bisa menjawabnya, tiba-tiba saja kepala asrama datang menemui Kit. Dan kepala asrama bilang kepada Kit bahwa ada seorang wanita datang ke asrama dan ingin bertemu dengan Kit. Dan saat ini wanita itu sedang menunggu Kit di depan pintu gerbang asrama dengan sangat arogan. Jadi sebaiknya Kit harus cepat-cepat menemui dirinya. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat yakin jika yang datang menemuinya ini adalah kakaknya, yaitu Claire Kageno. Dan bagi Kit sendiri, kakaknya ini adalah salah satu orang yang sangat merepotkan. Dan perlu diketahui bahwa saat ini ada dua orang yang dianggap oleh Kit sebagai orang yang paling merepotkan. Yang pertama adalah Rose Oriana, dan yang kedua adalah kakaknya sendiri, yaitu Claire Kageno. Lalu Kit pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri, dan Kit dengan sangat cepat langsung menyeret Skell untuk melompat dari jendela asramanya untuk menghindari kakaknya. Sedangkan Claire Kageno saat ini dengan pede masih terus saja berdiri di depan pintu gerbang asrama dengan penuh kesabaran, dan dia pun memutuskan untuk terus menunggu Kit sampai Kit keluar untuk menemuinya. Di sisi lainnya, saat ini di ruangan bawah tanah, Alexia dan juga Natsume sedang melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan dari Rose Oriana. Karena sebelumnya mereka telah mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan jika Rose saat ini sudah melarikan diri ke ruang bawah tanah. Dan selama penyelidikan ini, Alexia pun lalu bilang kepada Natsume bahwa kemungkinan tunangan dari Rose itu, yaitu bangsawan Deom,
dia telah terlibat dalam pasukan pemuja Diablos atau sekte Diablos. Dan Natsume yang mendengar hal itu, dia pun hanya mengangguk. Lalu setelah itu, Alexia juga memberitahu Natsume bahwa kakaknya yaitu Iris Midgar, dia juga telah melakukan pertemuan dengan Raja Oriana. Tetapi kakaknya lalu memberitahunya jika saat itu Raja Oriana terlihat seperti tidak memiliki jiwa dan dipenuhi dengan tatapan kosong. Natsume yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Alexia bahwa kemungkinan Raja Oriana telah menjadi mayat hidup. Dan setelah mereka memasuki ruang bawah tanah ini lebih dalam lagi, Alexia pun lalu bilang kepada Natsume bahwa dulunya ruang bawah tanah ini hanya digunakan sebagai jalan rahasia untuk keluarga kerajaan dan digunakan oleh keluarga kerajaan untuk melarikan diri jika keadaan sedang darurat. Di sisi lainnya, setelah Kid dan juga Skell berhasil lolos dan keluar dari asrama, Skell pun akhirnya memutuskan untuk pergi mengumpulkan informasi tentang keberadaan dari Rose Oriana. Karena sebelumnya Kid telah bilang kepada Skell bahwa dia juga akan membantu Skell untuk menangkap Rose Oriana, walaupun sebenarnya Kid tidak serius. Karena Kid sebenarnya tidak mau berlama-lama terus berurusan dengan Skell. Sehingga Kid pun lalu berpura-pura dan bilang kepada Skell jika dia juga akan melakukan pencarian. Padahal tujuan Kid sebenarnya adalah karena dia ingin melarikan diri dari Skell, lalu bersantai. Dan setelah Skell pergi, Kid pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke hotel lalu bersantai. Dan selama perjalanan itu, Kid juga lalu memikirkan tentang semua yang telah dilakukan oleh Rose. Dan di sini Kid sangat penasaran apa yang membuat Rose menikam tunangannya. Dan jika bisa, dia ingin sekali bertemu secara langsung kepada Rose dan menanyakan tentang hal ini. Tetapi saat dia sampai ke hotel, Kid pun lalu mendengar suara piano, dan suara itu terdengar sangat indah. Dan perlu diketahui bahwa Kid ini dulunya adalah seseorang yang sangat pandai bermain piano. Karena dulunya saat dia masih kecil, dia telah dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti les piano. Walaupun sebenarnya dia tidak memiliki motivasi apapun untuk berlatih piano. Tetapi pada saat itu dia pun lalu berpikir bahwa bermain piano ini juga dapat membuatnya terlihat sangat hebat di bidang seni. Dan sejak saat itu Kid pun akhirnya menjadikan seni musik piano menjadi seni musik yang sangat elegan. Dan salah satu impian dari Kid adalah bisa memainkan piano di bawah cahaya rembulan, karena hal itu akan terlihat sangat elegan dan juga luar biasa. Lalu setelah itu, Kid pun lalu mulai mendekat kepada orang yang sedang memainkan piano itu. Dan Kid bilang kepada orang itu bahwa kemampuan pianonya cukup bagus. Dan dia juga tahu bahwa musik yang sedang dimainkan itu berjudul Moonlight Sonata. Tetapi tiba-tiba Kid pun akhirnya mulai menyadari bahwa aneh bagi orang-orang dari dunia ini bisa tahu suatu musik yang berasal dari dunia lamanya, yaitu Moonlight Sonata. Dan saat Kid memperhatikan orang yang sedang bermain piano itu, ternyata orang itu adalah seseorang yang sangat Kid kenal. Dan ternyata orang itu adalah Epsilon. Dan Epsilon adalah salah satu anggota utama dari Shadow Garden. Dan alasan kenapa Epsilon bisa tahu tentang musik ini adalah karena Kid sendirilah yang telah mengajarkannya. Lalu setelah itu, Kid pun langsung menemui Epsilon dan bertanya kepadanya apa yang sedang dia lakukan. Dan Epsilon pun lalu menjawab bahwa berkat tuannya yang telah mengajarkannya bermain piano dan juga telah mengajarkannya tentang musik Moonlight Sonata, akhirnya banyak komposer terkenal di dunia ini mulai menjalin koneksi dengannya. Dan akhirnya karena hal inilah, dia pun akhirnya mendapatkan popularitas yang sangat besar di kalangan para komposer. Bahkan Epsilon juga telah mendapatkan banyak penghargaan karena kemampuannya bermain piano. Kid yang mendengar hal itu, dia sebenarnya sangat bosan mendengar cerita dari Epsilon dan hanya menjawabnya seadanya saja. Lalu setelah itu, Epsilon pun lalu memberitahu Kid bahwa dia telah menerima sebuah permintaan konser dari kerajaan Oriana, karena kerajaan Oriana adalah kerajaan yang sangat mencintai seni. Dan Kid yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu Kid langsung bertanya kepada Epsilon apakah dia juga telah mendapatkan informasi tentang keberadaan dari Putri Rose Oriana. Dan Epsilon pun langsung menjawab. Epsilon bilang kepada Kid bahwa yang bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini adalah Beta. Tetapi menurut informasi terakhir yang dia dengar, bahwa Putri Oriana telah melarikan diri ke lorong bawah tanah yang ada di bawah ibu kota kerajaan Midgar. Dan jika Tuan Kid ingin mendapatkan banyak informasi,
maka dia bisa bertanya langsung kepada Beta. Kit yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat senang. Karena dia berpikir bahwa hal ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk dirinya. Karena kemungkinan dia bisa bertemu dengan Rose secara langsung untuk bisa membahas tentang masalah ini. Lalu setelah itu, Kit pun lalu melihat Epsilon tersenyum kepada dirinya. Dan itu membuat Kit menjadi sangat gugup. Dan Kit bingung apa yang harus dia katakan kepada Epsilon untuk berterima kasih. Tetapi Kit lalu menduga bahwa Epsilon ini pasti mengharapkan pujian darinya. Lalu Kit pun dengan tenang bilang kepada Epsilon bahwa penampilan Epsilon hari ini sangatlah hebat dan juga luar biasa. Epsilon yang mendengar pujian itu, dia pun akhirnya langsung menjadi sangat senang. Dan di dalam hatinya, dia sangat ingin memberitahu Beta tentang hal ini, agar Beta semakin iri kepada dirinya. Di sisi lainnya, saat ini Rose Oriana sedang berjalan di sebuah terowongan bawah tanah, dan terowongan itu terlihat sangat gelap. Dan dia berjalan dengan banyak darah yang masih terus saja mengalir dari punggungnya, akibat luka yang dia terima saat dia mencoba untuk melarikan diri dari pasukan pengejar. Dan hal ini membuat Rose sangat kesakitan dan juga kelelahan. Lalu setelah itu, Rose pun akhirnya mulai mengingat kembali apa yang telah dia lakukan. Rose ingat bahwa sebelumnya dia telah menikam tunangannya sendiri secara mendadak. Tetapi tindakan itu dia lakukan karena ada suatu alasan yang sangat penting. Dan sayangnya pada saat itu, ternyata dia gagal untuk membunuh tunangannya. Dan tunangannya itu bernama bangsawan Deom. Bahkan Deom yang sampai saat ini masih hidup, dia pun terus melakukan pengejaran untuk membunuh Rose. Dan inilah alasan Rose harus melarikan diri. Dan alasan kenapa Rose ingin membunuh Deom adalah karena saat dia bertemu dengan ayahnya, dia tahu bahwa ayahnya telah menjadi mayat hidup. Dan karena itulah, Rose pun akhirnya menjadi sangat yakin jika rumor yang selama ini dia dengar dari Beta adalah benar. Karena pada saat itu Beta pernah bilang kepadanya jika kemungkinan Deom itu memiliki hubungan dengan sekte Diablos, dan semua hal itu kemungkinan adalah benar. Sehingga pada saat itu, Rose yang telah mengetahui tentang semua hal ini, dia pun akhirnya merasa sangat bertanggung jawab untuk bisa menyelamatkan kerajaannya. Dan saat itulah dia berpikir untuk langsung membunuh Deom. Tetapi sayangnya rencana itu ternyata gagal. Bahkan Deom yang sudah tahu jika Rose telah mengetahui semua rahasianya, dia pun tidak akan bisa membiarkan Rose hidup. Dan dia berjanji bahwa dia akan terus mengejar Rose untuk membunuhnya. Dan Rose yang merasa sudah sangat terdesak, dia pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi dia tidak mau merepotkan kedua temannya, yaitu Alexia dan juga Natsume. Karena menurutnya kerajaan Oriana harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari orang luar. Dan sampai saat ini, Rose masih saja dipenuhi dengan rasa kebingungan dan juga rasa bersalah yang sangat besar. Karena dia tahu apa yang telah dia lakukan itu adalah sebuah tindakan yang salah ataupun terlalu ceroboh. Dan saat dia mencoba untuk melarikan diri pada saat itu, Deom pernah mengatakan sesuatu kepada dirinya. Deom bilang bahwa Rose harus segera menyerahkan dirinya sebelum festival Busin dimulai. Karena jika tidak, maka dia akan menggerakkan Raja Oriana untuk membunuh salah satu dari tamu penting yang ada di sana. Dan Rose sangat tahu jika hal ini benar-benar terjadi, maka akan terjadi perang besar antar negara. Dan Deom telah menjadikan ayahnya sebagai pion. Dan karena hal inilah, Rose pun menjadi sangat bingung dan juga kesal. Lalu setelah itu, Rose pun lalu mengeluarkan bungkus dari burger tuna king yang sebelumnya diberikan oleh Kit. Dan ternyata Rose masih menyimpan bungkusnya sebagai kenang-kenangan. Dan Rose yang melihat hal itu, dia pun lalu berpikir, apakah Kit mengkhawatirkan dirinya? Dan apakah Kit mencoba untuk mencarinya? Lalu setelah itu, Rose pun berpikir, jika saja dia bisa membunuh Deom pada saat itu, dan bisa membuat ayahnya sehat kembali, maka di masa depan mungkin semua ini akan berjalan dengan baik. Dan dia sangat berharap bisa menikah dengan Kit dan menjalani hidup dengan bahagia. Lalu setelah dia memikirkan hal ini, dia pun akhirnya mulai menangis. Dan dia pun langsung menyimpan bungkus burger itu ke dalam sakunya lagi. Tetapi tiba-tiba setelah itu, dia pun mulai merasakan sakit di area dadanya. Dan saat Rose melihat dadanya, ternyata di sana ada tanda kutukan yang sudah mulai menyebar. Perlu diketahui, tanda hitam ini adalah sebuah bercak hitam yang akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan tanda ini disebabkan karena orang itu tidak bisa mengendalikan energi sihir yang besar di dalam tubuhnya.
karena sihirnya terlalu besar ataupun tidak bisa keluar. Dan setiap orang yang berasal dari keturunan para pahlawan yang umurnya menuju dewasa, maka beberapa dari mereka akan mengalami hal ini dan akhirnya akan mati. Dan orang-orang dari dunia ini menyebut fenomena ini dengan sebutan kerasukan. Dan orang-orang yang terkena kerasukan akan dijauhi oleh orang-orang, bahkan akan dibuang, seperti yang pernah dialami oleh para anggota Shadow Garden, termasuk Alpha. Bahkan kakak kandung dari Kit, yaitu Claire Kageno, dia juga dulunya pernah mengalami hal yang sama. Tetapi Kit langsung menyembuhkannya dengan cara mengendalikan energi sihir yang besar yang dimiliki oleh kakaknya. Dan itulah alasan kenapa Kit selalu berlatih bersama kakaknya. Karena saat itu Kit sedang mencoba untuk menjinakkan energi sihir yang besar dari dalam tubuh kakaknya. Dan kebanyakan anggota Shadow Garden adalah orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut, tetapi semuanya bisa disembuhkan oleh Kit. Tetapi saat Rose melihat hal ini, dia pun akhirnya mulai menangis. Karena dia beranggapan bahwa semua mimpinya tidak akan pernah bisa terwujud. Karena dia adalah seseorang yang sudah terkutuk atau terkena kerasukan. Tetapi tiba-tiba, Rose pun lalu mendengar suara piano yang dimainkan dengan sangat indah. Dan Rose pernah mendengar musik ini dari salah satu komposer terkenal. Dan sebenarnya komposer itu adalah Epsilon. Dan Rose tahu bahwa musik ini adalah musik Moonlight Sonata. Lalu setelah itu, Rose pun langsung menuju ke arah suara itu untuk melihat siapakah orang yang sedang memainkan musik ini di bawah ruang bawah tanah. Dan tidak lama setelah itu, sampailah Rose di sebuah ruangan yang bentuknya seperti gereja. Dan semakin Rose mendengarkan musik ini, dia pun akhirnya menjadi semakin tenang. Bahkan Rose yang sudah dari kecil belajar tentang seni, dia pun langsung memuji kemampuan dari orang tersebut dalam memainkan sebuah piano. Dan tidak lama setelah itu, sampailah dia ke sebuah ruangan khusus yang pintunya tertutup. Dan Rose yakin bahwa suara piano itu berasal dari dalam ruangan ini. Lalu Rose pun dengan sangat cepat langsung masuk ke dalamnya. Dan saat Rose masuk ke dalamnya, dia pun lalu melihat ada seseorang yang sedang bermain piano. Dan ternyata orang itu adalah Shadow, pemimpin dari Shadow Garden. Dan menurut Rose, permainan piano dari Shadow itu sangatlah luar biasa dan juga berbeda dari orang lain. Bahkan secara tidak sadar, Rose pun langsung bertepuk tangan atas pertunjukan piano yang telah dimainkan oleh Shadow. Dan Shadow yang mendengar tepuk tangan dari Rose, dia pun langsung berhenti untuk bermain. Dan dia pun langsung berdiri dengan sangat elegan. Lalu tanpa basa-basi, Shadow pun langsung bertanya kepada Rose, apa yang telah Rose lakukan selama ini. Rose yang mendengar pertanyaan itu, dia pun akhirnya mulai menyadari jika sebenarnya Shadow ingin bertanya tentang alasan kenapa dia menikam tunangannya sendiri. Dan Rose pun dengan sangat tenang lalu menjawab. Rose bilang bahwa dia melakukan hal itu karena dia ingin melindungi semua orang dan juga kerajaannya. Dan dia juga ingin mencapai masa depan yang bahagia. Tetapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Lalu Shadow dengan gaya yang sangat cool, dia pun mencoba bertanya kepada Rose, apakah jika dia gagal, maka semuanya akan berakhir. Rose yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam dan mulai mengepalkan tinjunya. Lalu Shadow bilang kepada Rose, jika Rose memiliki keinginan untuk bertarung sampai akhir, maka dia akan memberikan Rose kekuatan. Dan tidak lama sihir berwarna biru langsung muncul di tangan Shadow. Lalu Shadow dengan sangat dingin bilang kepada Rose bahwa dia akan memberikan Rose kekuatan yang sangat hebat. Rose yang melihat hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Shadow, apakah dengan semua kekuatan itu, maka dia akan bisa menyelamatkan masa depan menjadi lebih baik. Dan Shadow pun dengan tatapan sangat serius lalu menjawab bahwa semua itu bergantung pada diri Rose sendiri. Tetapi tiba-tiba, Rose dan Shadow pun mendengar suara beberapa orang. Dan orang-orang itu ternyata adalah pasukan pengejar yang telah dikirim oleh Deom untuk menangkap Rose. Dan ternyata tim pengejar itu sudah hampir masuk ke dalam ruangan mereka saat ini. Lalu Rose dengan sangat gugup, dia pun berpikir bahwa saat ini bukan saatnya dia untuk ragu-ragu. Dan dengan tegas Rose pun lalu bilang kepada Shadow bahwa dia sangat membutuhkan kekuatan. Shadow yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung memberikan kekuatan kepada Rose. Dan dalam sekejap, sihir yang sebelumnya mengamuk di dalam tubuhnya saat ini perlahan mulai teratur kembali. Dan kutukan itu pun akhirnya mulai menghilang.
Rose yang mengetahui hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat kagum kepada Shadow. Lalu setelah itu, Shadow pun bilang kepada Rose dengan sangat serius bahwa Rose harus bisa mengalahkan semua musuhnya. Dan Rose juga harus menunjukkan jika dia itu adalah orang yang pantas untuk bisa bertarung bersama dengan dirinya. Dan sebelum Shadow pergi, dia pun lalu bilang kepada Rose dengan gaya yang sangat elegan. Shadow bilang bahwa kekuatan sejati itu tidak berasal dari kekuatan saja, tetapi dari cara seseorang untuk menjalankan hidup. Lalu Shadow pun langsung menghilang. Lalu setelah itu, Rose pun akhirnya mulai merasakan banyak sekali kekuatan yang saat ini mulai mengalir di dalam tubuhnya. Bahkan saat ini, dia bisa dengan sangat jelas mengetahui semua pergerakan dari semua musuhnya yang sebelumnya tidak bisa dia rasakan. Dan Rose pun dengan sangat dingin langsung mengeluarkan pedangnya untuk melawan semua pasukan pengejar. Bahkan dalam sekejap, Rose pun langsung menebas semua pasukan itu dengan sangat mudah. Dan itu terlihat seperti pembantaian. Dan di sini Rose melakukan pembantaian dengan sangat dingin, seolah-olah dia sudah terbiasa untuk membunuh. Dan saat Rose menerima kekuatan dari Shadow, dia pun akhirnya mulai merasakan jika ternyata selama ini Shadow dan juga kelompoknya, yaitu Shadow Garden, adalah kelompok yang melawan pasukan pemuja Diablos atau sekte Diablos. Tetapi tindakan mereka ini dilakukan secara diam-diam. Bahkan dia juga akhirnya mulai mengerti tentang arti dari musik Moonlight Sonata yang telah dimainkan oleh Shadow. Dan dia tahu jika arti musik itu adalah sebuah secercah cahaya di dalam sebuah kegelapan. Dan musik itu dengan jelas telah menggambarkan tentang Shadow sendiri. Bahkan saat ini dia sangat yakin jika Shadow Garden itu bukanlah kegelapan, tetapi secercah cahaya yang ada di dalam sebuah kegelapan. Di sisi lainnya saat ini, Alexia dan juga Natsume masih terus menelusuri lorong bawah tanah untuk mencari keberadaan dari Rose Oriana. Tetapi tiba-tiba, Natsume pun lalu merasakan adanya keberadaan sihir yang sangat kuat. Dan Natsume lalu bertanya kepada Alexia, apakah dia juga merasakan hal yang sama, bahwa ada seseorang yang telah mengeluarkan sihir yang besar. Dan Alexia pun lalu menjawab bahwa dia juga telah merasakannya, dan kemungkinan orang itu adalah Rose. Lalu setelah itu, Rose dan juga Natsume langsung berlari untuk menuju ke arah lokasi tersebut. Dan setelah mereka sampai di sana, ternyata di sana ada Rose yang sedang berdiri dengan tatapan yang sangat dingin. Bahkan Alexia yang melihat semua keadaan di sana, dia pun menjadi sangat terguncang. Karena Alexia melihat bahwa Rose telah membantai banyak orang di dalam ruangan itu. Lalu Alexia langsung bertanya kepada Rose, apa yang sedang Rose lakukan di tempat ini? Tetapi Rose dengan dingin lalu menjawab bahwa dia tidak mau memberitahunya karena nantinya Rose dan juga Natsume akan terlibat. Dan saat ini dia sudah tidak bisa kembali lagi, dan mungkin mulai dari sekarang mereka akan mulai menganggapnya sebagai orang yang jahat. Tetapi Alexia terus saja mendesak Rose untuk memberitahu semuanya. Tetapi Rose lalu menjawab. Rose bilang bahwa mulai saat ini dia akan menempuh jalan yang dia percayai. Dan karena itulah dia akhirnya mendapatkan semua kekuatan ini. Tetapi Alexia yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Alexia pun lalu bilang kepada Rose bahwa jika Rose tidak mau memberitahunya, maka dia akan menggunakan cara kekerasan. Dan Alexia pun dengan sangat cepat langsung mengeluarkan pedangnya untuk bertarung melawan Rose. Tetapi sayangnya semua serangan dari Alexia dapat ditahan dengan sangat mudah oleh Rose. Dan Alexia yang menyadari hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Karena sebelumnya padahal Alexia mengira jika dia itu lebih unggul daripada Rose Oriana dalam hal kemampuan. Dan juga saat ini gaya pedang Rose sangat mirip dengan gaya pedang yang digunakan oleh Shadow. Dan hal ini membuat Alexia menjadi sangat cemas. Dan Rose juga yang melihat gaya berpedang Alexia yang hampir sama dengan gaya pedang yang digunakan oleh Shadow. Dia pun akhirnya mulai menyadari jika sepertinya Alexia juga telah mempelajari skill kemampuan berpedang milik Shadow. Tetapi Rose dengan sangat dingin langsung mencoba untuk melakukan serangan kedua menggunakan tinjunya. Karena di sini Rose berpikir bahwa walaupun kemampuan pedang Alexia itu berasal dari Shadow, tetapi kemampuan sihir miliknya saat ini sangatlah besar, dan Alexia tidak akan bisa menandingi kemampuan sihirnya. Dan ternyata benar saja, tinju itu pun langsung melukai Alexia dengan sangat telak. Bahkan tinju itu langsung membuat Alexia langsung pingsan seketika.
Lalu setelah itu, Rose bilang kepada Natsume bahwa dia akan segera pergi. Tetapi Natsume lalu bilang kepada Rose bahwa dia tidak akan menghentikan Rose karena dia saat ini tidak punya hak. Lalu Natsume bilang kepada Rose bahwa suatu saat nanti maka jalan mereka pasti akan menyatu. Tetapi untuk saat ini dia memiliki tugas yang lain, yaitu untuk mengawasi seorang anak kecil terlebih dahulu, yaitu Alexia. Rose yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Dan dia pun lalu bertanya kepada Natsume, siapakah Natsume sebenarnya? Dan di sini Rose tidak tahu bahwa sebenarnya Natsume itu adalah anggota dari Shadow Garden, atau lebih tepatnya adalah salah satu anggota utama dari Shadow Garden yang bernama Beta. Tetapi Natsume tidak mau menjawab pertanyaan itu, dan Natsume hanya bilang kepada Rose bahwa Rose harus segera pergi dari sini karena Alexia sebentar lagi akan bangun dari pingsannya. Lalu setelah itu Rose pun langsung pergi dan menghilang. Setelah Rose pergi, Beta pun lalu berpikir, apakah ini adalah jalan yang telah dipilih oleh tuannya, yaitu Tuan Shadow. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.